Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya akan membacakan penelitian saya mengenai pengolahan limbah kotoran sapi yang ada di Desa Beringinan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Lingkungan, Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Cundakus Habsya, Magister Sarjana Arsitek, oleh saya sendiri yaitu Arif Apriliansah dengan NIM K1521012. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama latar belakang dan permasalahan. Kotoran sapi merupakan hal yang wajar dalam setiap peternakan sapi. Di samping jumlah sapi yang banyak, pasti juga akan menghasilkan banyak sekali kotoran atau bisa disebut dengan limbahnya sapi. Di sini, para peternak harus bisa mengolah kotoran sapi menjadi suatu olahan yang bermanfaat daripada dibuang secara langsung yang bisa berakibat pencemaran terhadap lingkungan. Permasalahan yang kerap dihadapi peternak dalam mengatasi kotoran ternaknya adalah bau yang diakibatkan kotoran sapi pada saat musim penghujan dan juga begitu banyaknya kotoran sapi yang dihasilkan. Dari sini, para peternak berpikir dapat dirubah menjadi apa saja kotoran sapi ini supaya bisa bernilai jual yang tinggi. Dan berikut adalah peta konsep mengenai pengolahan limbah kotoran sapi yang ada di Desa Beringinan. Dari yang pertama yaitu menganalisis kotoran sapi, lalu macam-macam olahan dari kotoran sapi, kemudian dampak dari pengolahan kotoran sapi itu sendiri. Yang pertama yaitu analisis kotoran sapi. Kotoran sapi adalah limbah hasil pencemaran sapi dan hewan dari subfamili bovine lainnya. Kotoran sapi memiliki warna yang bervariasi dari kehijauan hingga kehitaman, tergantung makanan yang dimakannya. Setelah terpapar udara, warna dari kotoran sapi cenderung menjadi gelap. Kandungan unsur hara dalam kotoran sapi bervariasi, tergantung pada keadaan tingkat produksinya, jenis, jumlah konsumsi pakan, serta individu ternak sendiri. Kemudian unsur hara pada kotoran sapi. Setiap kandungan unsur hara yang terkandung dalam kotoran ternak dapat dimanfaatkan kembali dengan menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk kandang. Kandungan unsur hara dalam kotoran yang penting untuk tanaman adalah unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Dari hasil pemeriksaan kotoran sapi secara teknis di laboratorium, diperoleh data-data beberapa kandungan unsur hara dari kotoran sapi di lokasi pengamatan, seperti C organik, unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Macam-macam olahan dari kotoran sapi, yaitu yang pertama dapat diolah menjadi pupuk organik, lalu yang kedua dapat diolah menjadi biogas. Olahan yang pertama yaitu pupuk organik. Mengapa kotoran sapi bisa dijadikan pupuk organik? Kotoran sapi merupakan salah satu bahan yang mempunyai potensi untuk dijadikan kompos. Pupuk kompos merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dan alami daripada bahan pembenah buatan atau sintetis. Kotoran sapi mengandung unsur hara antara lain nitrogen 0,33%, fosfor 0,11%, kalium 0,13%, kalsium 0,26%. Pada umumnya, pupuk organik mengandung hara makro NPK rendah, tetapi mengandung hara mikro dalam jumlah cukup yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk organik. Untuk pengolahan setidaknya dibutuhkan beberapa tambahan bahan dan juga alat yang digunakan dalam memproses menjadi pupuk organik, yaitu sebagai berikut. A. Bahan: kotoran sapi sebanyak sekian, kotoran ayam sebanyak sekian, kotoran kambing sebanyak sekian, bio sebanyak sekian, air sebanyak sekian, dolomit sebanyak sekian, garam sebanyak sekian. Dan untuk alat, cangkul 2 buah, arko,
mesin giling, sekop 2 buah, terpal, ember 2 buah, bak mandi ukur sedang, karung. Nah, untuk bio adalah fermentasi dari batang pisang, buah-buahan yang sudah membusuk, tetes, air kencing kelinci, dan air kelapa selama kurang lebih 2 minggu. Nah, berikutnya yaitu proses pembuatan pupuk organik. Yang pertama yaitu bahan kompos disiapkan, kotoran sapi di bagian paling bawah serta kotoran ayam dan kambing di atasnya. Yang kedua, taburkan dolomit dan juga garam secara merata. Yang ketiga, siramkan secara merata cairan bio dan juga beri tambahan air sesuai dengan takaran. Yang keempat, aduk keseluruhan bahan kompos tersebut sampai rata. Yang kelima, jika sudah diaduk secara merata, tutup adukan menggunakan terpat selama kurang lebih 1 minggu, yaitu proses fermentasi. Dan yang keenam, setelah 1 minggu, kemudian adukan dihancurkan menggunakan mesin hancur agar seluruh kompos terurai menjadi halus. Dan yang ketujuh, kemudian kompos yang sudah halus digiling menggunakan mesin giling supaya berubah bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil sembari diberi tambahan cairan bio dan air. Dan yang kedelapan, masuk ke proses akhir. Jika kompos sudah berubah menjadi bulatan-bulatan kecil, kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dijahit. Kemudian hasil. Dalam sehari, pengolahan kotoran sapi diperoleh kurang lebih 20 karung pupuk organik, di mana per karungnya memuat 40 kg. Dapat kita simpulkan bahwa untuk keseluruhan bisa diperoleh kurang lebih 200 karung pupuk kotoran sapi dan dengan proses pengolahan selama 10 hari. Keunggulan pupuk organik dibandingkan pupuk kimia. Yang pertama, harga lebih murah, bahan baku lebih mudah untuk didapatkan, pupuk organik lebih aman dan sehat, meningkatkan keanekaragaman hayati, kandungan mikroorganisme yang lebih tinggi, memelihara unsur hara tanah, memelihara kesuburan tanah. Olahan kotoran sapi yang berikutnya yaitu biogas kotoran sapi. Apa itu biogas kotoran sapi? Biogas adalah bahan bakar terbarukan yang berasal dari penguraian sampah organik, seperti hasil penguraian kotoran sapi. Kandungan gas metana pada kotoran sapi dapat diubah menjadi biogas. Yang termasuk sampah organik adalah kotoran hewan dan sisa makanan. Biogas dinilai sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar fosil yang lebih murah, lebih ramah lingkungan, dan mudah dikontrol. Pengolahan kotoran sapi menjadi biogas. Sebelum mengolah kotoran sapi menjadi biogas, yang pertama harus disiapkan adalah 1. Pembuatan tabung pencerna. Pembuatan tabung pencerna digunakan untuk tempat pengolahan kotoran sapi menjadi biogas dengan volume 400 liter. Yang kedua, pembuatan tabung pengumpul gas. Pembuatan tabung pengumpul gas digunakan untuk wadah penyimpanan hasil gas yang diperoleh dari proses pengolahan pada tabung pencerna, volume 200 liter. Untuk B, proses pengolahan. Poin pertama yaitu untuk pembuatan kotoran sapi menjadi biogas minimal dibutuhkan 3 ekor sapi. Kemudian campur kotoran sapi dengan air hingga membentuk lumpur, perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur mempermudah saat memasukkan ke dalam digester. Yang ketiga, alirkan lumpur ke digester lewat lubang masuk. Saat pengisian pertama, keran gas bagian atas digester dibuka memudahkan pemasukan bahan. Pada pengisian pertama diperlukan lumpur kotoran sapi dalam jumlah banyak hingga digester penuh. Yang berikutnya, pada hari ke-1 sampai ke-8 akan banyak terproduksi gas karbon dioksida. Buang gas ini dengan membuka keran. Gas metana terbentuk di hari ke-10 sampai ke-14 dan karbon dioksida menurun. Pada waktu komposisi metana 54% dan karbon dioksida 27%, maka biogas dapat menyala atau terbakar. Pada hari ke-14, gas bisa disalurkan ke pipa dan dipakai menyalakan api kompor gas atau kebutuhan lainnya. Sejak hari ke-14, digester menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas tidak
berbau kotoran sapi. Dan yang terakhir, digester harus terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu agar dihasilkan biogas yang optimal. Hasil dan pengaplikasian. Dalam kurun waktu kurang lebih selama 14 hari dengan 3 ekor sapi bisa membuat tabung pengumpul gas penuh dengan volume sekian. Dan untuk penggunaannya kurang lebih membutuhkan 6,337,77 ml per menit dalam memasak. Contoh 1 yaitu memasak air dengan volume 2 liter membutuhkan volume biogas sekian dalam waktu 15 menit. Dan contoh kedua yaitu memasak telur membutuhkan volume biogas secara berikut selama 3 menit. Keuntungan dari adanya biogas. Pertama, dapat mengurangi efek rumah kaca dikarenakan biogas ramah lingkungan. Yang kedua, bisa menjadi sebuah metode untuk pengolahan limbah. Dan yang ketiga, proses pembakaran yang tidak mengeluarkan asap. Dan yang terakhir, bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan yang poin terakhir yaitu dampak dari pengolahan kotoran sapi. Dampak sebelum diadakannya pengolahan kotoran sapi, timbulnya polusi udara berupa bau busuk, tercemarnya air tanah jika musim penghujan datang. Dan yang berikutnya, dampak setelah diadakannya pengolahan kotoran sapi. Yang pertama, berkurangnya polusi udara yang diakibatkan oleh kotoran sapi. Yang kedua, berkurangnya resiko air tanah yang tercemar kotoran sapi. Dan yang ketiga, terpenuhinya pupuk organik bagi masyarakat desa. Dan yang terakhir, dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kotoran sapi tidak selamanya hanya menjadi limbah saja, namun bisa dirubah menjadi berbagai olahan yang bermanfaat dan juga bernilai jual yang tinggi. Seperti contoh yang pertama, kita bisa melengkapi kebutuhan pupuk di tengah krisisnya pupuk bantuan dari pemerintah. Dan yang kedua, kita bisa mengurangi kebutuhan minyak gas yang terbuat dari bahan bakar fosil. Hal ini bentuk penghematan pengeluaran belanja dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa sumber dari referensi saya dalam pembuatan penelitian ini. Berikut yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.